Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asteria Nidia Olata, NIM 2281A0045 dari S1 Kebidanan Ahli Jenjang di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Institusi Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mengangkat tema tentang teknologi dalam kebidanan atau yang sering disebut dengan teknologi tepat guna yang disingkat dengan TTG. Pengertian dari teknologi tepat guna secara teknis yang bisa saya simpulkan dari berbagai definisi yang saya temukan di jurnal, yaitu adalah jembatan dari teknologi tradisional dan teknologi maju yang didesain dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti aspek lingkungan, etik budaya, dan ekonomi bagi komunitas. Kemudian ada manfaat dari teknologi tepat guna ini, yaitu adalah teknologi tepat guna mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah, dan penambahan hasil produksi yang makin meningkat dari biasanya. Kemudian dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan tenaga kesehatan. Kemudian ada masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut. Selanjutnya ada klien bisa lebih cepat ditangani oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kemudian selanjutnya ada hasil diagnosa akan lebih akurat, cepat, dan tepat. Kemudian di sini ada manfaat dari teknologi tersebut, yaitu adalah alat kesehatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Biaya yang digunakan cukup rendah dan relatif murah. Kemudian ada teknis cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara. Kemudian ada mengurangi kesalahan dalam mendiagnosis suatu penyakit. Kemudian ada beberapa contoh dari teknologi dalam kebidanan. Yang pertama ada fetal Doppler. Fetal Doppler ini berfungsi untuk mendeteksi denyut jantung bayi. Kemudian yang kedua adalah statometer. Statometer ini berfungsi untuk mengukur suatu tinggi dari pasien. Biasanya ini adalah alat yang sederhana. Ini dengan cara menempel di dinding. Kemudian alat itu kita tarik ke bawah hingga sampai batas kepala atas ini. Dan ada angka menunjukkan tinggi badan seseorang. Oke, yang ketiga ada sphygmomanometer. Biasanya ini sering disebut dengan masyarakat tuh tensimeter, yang berfungsi untuk mengetahui denyut jantung dari pasien. Kemudian ada breast pump. Breast pump ini kalau di Indonesia kan artinya adalah pompa ASI. Sesuai dengan artinya, yaitu berfungsi sebagai pompa ASI. Ini biasanya digunakan untuk wanita yang karir atau yang memiliki pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada lingkar lengan atas ibu hamil. Ini alat untuk mengukur lengan atas ibu hamil, yang ini berfungsi untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut kurang gizi atau gizinya cukup atau berlebih, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada reflex hammer. Reflex hammer ini kalau di Indonesia kan artinya adalah palu refleks, yang berfungsi untuk mengetahui refleks pada patella. Patella itu adalah lutut, jadi refleks pada lutut.
Kemudian selanjutnya ada tourniquet. Tourniquet ini berfungsinya tuh saat pengambilan darah, dimana tourniquet itu dipasangkan di lengan atas ini, kita seratkan, kemudian itu akan membantu untuk nadi itu sedikit timbul, sehingga bisa memasangkan spad ke nadi untuk pengambilan darah, lebih mempermudah. Oke, kemudian selanjutnya ada alat ukur panjang bayi. Ya, seperti namanya, ya berfungsinya sebagai mengukur panjang dari bayi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tema teknologi tepat guna dalam kebidanan. Mungkin ada salah kata atau perbuatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.